Tema kita jangan takut. Saudara-saudara, kita pasti pernah mengalami yang namanya ketakutan. Ya kan? Saya juga pernah mengalami ketakutan. Mungkin kalian pernah mengalami ketakutan dan sekarang sudah enggak takut lagi, atau kalian masih mengalami ketakutan. Dan setiap ketakutan itu berbeda-beda, ya. Nah, ini teman saya tuh ada yang ketakutannya tuh sama kegelapan. Jadi dia fobia sama kegelapan. Nah, kita nggak bisa apa-apa ya, kita bisa memahami aja, ya. Jadi setiap ketakutan setiap orang tuh berbeda. Bahkan ketakutannya tuh satu itu ya. Bagi si B itu bisa membuat dia semakin semangat, semakin hidup, semakin move on. Tapi bagi si A dia semakin down. Jadi setiap masalah itu tidak sama setiap orang dan tidak bisa diukur. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah ketakutan kita setiap orang itu macam-macam ya kan? Ada yang ketakutan dalam masalah ekonomi, ketakutan masa depan, dan juga ketakutan akan mengalami kegagalan. Nah, jadi hari ini saya mau berbicara di firman Tuhan Markus 5 ayat 36. Itu yang menjadi ayat dasar saya hari ini. Mazmur 5 ayat 36. Markus. Oh, enggak sama. Markus 5 ayat 36. Nah, mana? Nah, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Nah, adik-adik, nanti setelah selesai ibadah itu ayat hafalannya ya. Jangan takut, percaya saja. Jadi Markus 5 ayat 36b. Jadi jangan takut, percaya, jangan bimbang. Itu memang kata-kata sederhana ya saudara ya. Tetapi itu memang tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk jangan takut, percaya, jangan bimbang. Karena di balik ketiga kalimat ini, di balik ketiga kata ini, itu mengandung kekuatan iman untuk bisa mengalahkan rasa takut. Nah, pertama yang saya mau bahas itu jangan takut. Karena Tuhan itu bersama dengan kita. Kita buka Yesaya 41 ayat 10. Nah, kali ini gak mungkin salah lagi aku. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan berkata apa? Jangan takut, jangan bimbang. Nah, Tuhan tidak berkata, aku akan mungkin ya, aku mungkin menolongmu, aku mungkin akan ada di sana. Tapi Tuhan berkata, aku akan. Itu berarti kehadiran Tuhan itu pasti ada. Sedangkan manusia, kamu bisa datang, oh aku coba ya, oh aku usahakan. Jadi kehadirannya tidak pasti, tetapi Tuhan pasti. Jadi yang kita cari, yang kita andalkan, yang kita utamakan, kita cari Tuhan. Karena Tuhan pasti ada. Ketika kita itu merasa sendiri ya, kita itu enggak benar-benar sendiri. Karena Tuhan tuh selalu jagain kita, bahkan dalam lembah kekelaman Tuhan selalu ada di situ jagain kita. Musa saat di Laut Teberau, ya, bangsa Israel itu takut saat itu. Di belakang tentara Mesir mengejar, di depan laut. Dia ketakutan, mereka ketakutan. Tetapi Musa berkata apa kepada bangsa Israel? Kita baca di Keluaran 14 ayat 13. Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Berdirilah tetap, jangan takut. Tuhan membuat kita tetap tidak goyah.
Nah, akhirnya apa yang terjadi? Laut terbuka. Jadi masalah yang mustahil bagi kita, Tuhan mampu membalikannya. Tuhan mampu ubah. Nah, siapa di sini adik-adik yang pernah pakai Google Maps? Tahu nggak gunanya Google Maps itu buat apa? Nah, saya waktu itu pakai Google Maps. Nah, tujuan Google Maps itu buat apa? Untuk kalau kita berada di suatu tempat yang kita bahkan tidak mengerti, suatu tempat yang kita bahkan tidak pernah lewati, kita pasti pakai Google Maps kan. Nah, waktu itu saya mau kesaksian ya. Waktu itu saya mau ke Gunung Anyar. Ya, pada saya orang Surabaya, tapi saya nggak pernah melewati Gunung Anyar. Jadi itu suatu daerah yang asing buat saya. Nah, saya kemudian buka Google Maps. Nah, Google Maps itu mengarahkan saya untuk lurus saja. Nah, kemudian di pikiran saya, kenapa nggak belok ke kanan atau belok ke kiri atau belok ke kanan? Kenapa kok lurus aja? Yaudah, kita percaya aja, ya kan? Kalau jalan ke lurus itu, wes pokoknya aku pasti sampai di tempat tujuan, bener kan? Tapi Tuhan juga sama. Tuhan juga Google Maps. Kadang Tuhan tuh bilang sama kita, wes lurus jalan melok aku, gitu kan? Tapi kita belok-belok, gitu kan? Nggak nurut. Tuh. Jadi Tuhan maunya kita tetap lurus karena Tuhan berkata pada kita apa? Aku akan aku memegang kontrol hidupmu. Ya, aku memegang kontrol hidupmu. Percaya saja karena aku yang memegang jalan hidupmu. Kamu akan kubawa ke suatu tempat yang terbaik menurut Tuhan. Gitu. Jadi kita percaya aja, jangan takut, oke? Kemudian yang kedua itu tentang percaya. Percaya bahwa mujizat. Jadi gini, percaya bahwa kita belum mendapatkannya. Percaya bahwa kita belum memperolehnya. Kita percaya duluan bahwa barulah kita akan menerima mujizat. Jadi kita nggak mungkin terima mujizat dulu kalau kita nggak percaya. Itu suatu hal yang umum ya. Kita baca di Markus 5 ayat 36. Markus 5 ayat 36. Yang tadi. Nah, ini kejadian tentang siapa? Ini kejadian tentang Yairus. Jadi Tuhan itu berkata kepada Yairus yang anaknya sudah meninggal, jangan takut, percaya saja. Jadi secara notabene ya, secara manusia, anak yang sudah meninggal itu nggak bisa diapa-apakan, ya kan? Sudah nggak bisa diapa-apakan. Tapi Tuhan ingin menunjukkan kepada semua orang yang hadir di sana bahwa Tuhan itu, aku mampu membuat, kalau kamu beriman, kamu percaya, aku mampu membuat, mengubah, dan menunjukkan bahwa itu kekuatan aku tuh melebihi batas logika manusia. Memang ya berat ya, kalau di posisi seperti itu berat sekali. Nah, tapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetap percaya, jangan takut. Itu Tuhan katakan kepada Yairus. Akhirnya Yairus percaya dan anaknya hidup kembali. Jadi yang seluruh dunia berkata, sudahlah, gak mungkin itu, gak mungkin bisa terjadi sama kamu, gak mungkin. Tapi Tuhan berkata, percaya. Percaya saja. Nah, terus kemudian juga Lazarus. Lazarus itu sudah mati 4 hari di kuburan, tapi bisa dihidupkan kembali. Bayangkan Lazarus 4 hari mati di kuburan, tapi bisa dibangkitkan kembali sama Tuhan. Nah, kalau misalnya ya, kita kan semua di sini pernah main game ya. Nah, kalau ada kata-kata game over, gitu kan. Game over itu artinya mati, ya kan. Tetapi ternyata apa? Masih ada extra life. Jadi kalau Tuhan berkata sama kita, jadi kalau misalnya ya dunia tuh berkata sama kita, sudahlah kamu tuh nggak bisa apa-apa, sudahlah kamu tuh bodoh, sudah kamu tuh, pokoknya kita dibuat down. Tapi Tuhan berkata, akulah yang megang tombol kehidupanmu. Kamu belum game over, kamu belum selesai, kerjaan kamu masih banyak. Aku masih harus bekerja untuk kamu. Jadi kita tuh harus percaya saja, kamu percaya saja, aku yang pegang tombol kehidupan kamu. Jadi kalau misalnya Tuhan sudah mau memberikan berkat ke kita, sudah mau tolong kita, kita sudah hampir mendapatkannya, tapi kita menyerah. Yang gak dapat, yang rugi siapa? Seperti lagu jangan pernah menyerah, tuh kan. Nah, terus yang ketiga tuh jangan bimbang. Karena kalau kamu bimbang itu kamu akan tenggelam dalam kekhawatiran.
Contoh ya, kita buka di Matius 14 ayat 28 sampai 31. Matius 14 ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. 30. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Jadi saat Petrus melihat Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tuhan berkata, datanglah. Lalu Petrus berjalan di atas air. Luar biasa, bayangkan kita berjalan di atas air. Luar biasa ya. Gak usah di lautan, di kolam renang aja kita berjalan di atas air. Luar biasa kan? Ya. Tapi begitu ada tiupan angin, Petrus bimbang, tenggelam. Lalu Tuhan segera mengulurkan tangannya dan berkata, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi bimbang itu seperti racun di dalam iman. Pertama itu kita percaya, saudara-saudara ya, kita percaya. Tapi begitu kita lihat masalah itu kok rasanya besar sekali, masalah itu menghantam hidup kita rasanya. Akhirnya kita down, goyah. Akhirnya kita tenggelam di dalam kekhawatiran, gimana ya aku, gimana ya gitu. Selama kita fokus sama Tuhan, kita tuh bisa melewati masalah. Saya mau cerita ya, waktu itu hujan deras gitu ya, hujan. Ya nggak sampai deras ini, hujan waktu itu. Saya lagi di jalan, Tuhan ini pikiran saya ya, ini kejadian saya. Saya ini pribadi setiap orang tuh kan gak sama. Ini saya, Tuhan jangan sampai bajuku ya apa Tuhan, bajuku ya apa gitu kan, seragamku ya apa, seragamnya anakku bisa sekolah. Nah begitu sampai pulang ke rumah, itu saya masuk mobil, terus kemudian saya masuk ke dalam rumah, itu hujan masih kan ya. Terus saya waktu di belakang mau naik ke atas, itu saya bilang, Tuhan tolong bajuku kering. Terus Tuhan tuh berkata begini sama saya. Berkata apa lupa saya. Tuhan berkata begini, ingat kejadian Gideon. Guntingan bulu domba itu kering, tapi tanahnya basah. Guntingan bulu domba itu basah, tanahnya kering. Jadi ada mujizat, percaya saja. Oh ya Tuhan, saya melangkah dengan percaya, saya naik ke atas. Kemudian saya ambil jemuran itu, saya kehujanan, tapi bajunya semua kering, tidak ada yang basah sedikit pun sehingga gak ada yang saya jemur ulang. Hal sekecil itu, hal sepele, hal sederhana seperti itu, Tuhan buat saya senang. Ya kan? Tuhan bicara sama saya waktu itu. Nah, contoh sinyal ya, saya kasih contoh sinyal juga. Kalau misalnya kalian lagi telepon-teleponan, sinyalnya tuh nggak ada. Ya kan, suara kalian gimana pasti rasanya bebet gitu kan, bener nggak? Atau kan kamu halo-halo gitu, yang sini nggak bisa nyambung, yang sana halo-halo juga di situ nggak bisa nyambung. Sama dengan bimbang itu seperti sinyal rohani kita. Kalau kita itu bimbang, koneksinya itu lemah. Akhirnya Tuhan ngomong apa, kita tuh nggak ngerti apa-apa, nggak denger. Tapi kalau kita tuh percaya, koneksi Tuhan tuh kuat, koneksi sinyal tuh kuat. Jadi kita tuh bisa selalu mendengar suara Tuhan. Tuhan ngomong apa, kita selalu dengar. Jadi pada saat kita melangkah, meskipun kita takut, tapi kenapa kita beriman? Karena kita tahu siapa yang berjalan bersama kita. Itu, jadi punya iman. Kita baca di Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, meskipun kalian saat ini berada di lembah kekelaman ya, entah dikhianati customer, atau kalian diabaikan oleh orang yang kalian sayangi, atau mungkin kalian berada dalam tekanan ekonomi, tekanan batin, tekanan hati, ya ingat Tuhan itu selalu ada buat kita.
Tuhan tuh nggak pernah tinggalin kita. Dia tuh akan selalu meluputkan kita, mengeluarkan kita dari masalah itu. Pasti kita dikasih jalan keluar, meskipun caranya tuh lucu-lucu. Caranya tuh di luar nurul, lucu-lucu pokoknya Tuhan tuh. Tuhan tuh sayang sama kita, sweet banget. Tuhan tuh humble orangnya. Kayak misalnya ya, center. Ada yang tahu center di sini? Tahu center? Oh nggak tahu. Nggak tahu center. Nah, waktu di kegelapan itu kan kita pakai senter toh. Masa di kegelapan kita pakai apa? Obor. Kalian di rumah ada obor ya? Lilin. Lilin tuh kurang, cuma di sini doang cahayanya. Jadi kalian harus mendekat begitu. Nah, ini center gitu ya. Nah, center ini kalau dipakai dalam ruang yang gelap gitu ya, dia tuh nggak bisa menerangi seluruh ruangan. Dia bahkan tidak bisa melihat yang jauh di sana. Dia cuma bisa melihat beberapa langkah di depan kita. Tapi kita tetap percaya, kita berjalan. Karena apa? Karena kita tahu center itu menuntun langkah kita. Begitulah cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan tidak menunjukkan kepada kita secara gamblang, besok kamu begini, besok kamu begini, besok kamu begini, tuh loh masa tuamu nanti begini. Dikatakan aku wape kayak film. Enggak. Sama, setiap langkah kita berjalan, setiap langkah, hari, esok Tuhan tuntun kita. Selama kita tetap percaya, cahaya itu tetap menerangi kita. Bangsa Israel ini terkenal mokong ya. Sama, kita juga mokong. Bangsa Israel ini mokong, ya kan? Nah, bangsa Israel ini pernah mengalami seperti kayak orang itu gak percaya, galau, bimbang gitu ya bangsa Israel ini. Nah, akhirnya dia diingatkan lagi, ingat toh nenek moyangmu dikeluarkan dari bangsa Mesir, melewati berbagai proses, melewati berbagai mujizat. Akhirnya bangsa Israel ingat kembali. Buktinya mokong, masih menyembah berhala, padahal sudah tahu Tuhan Yesus yang tolong. Sama seperti kita nih ya mokong, cuman macamnya beda-beda, mokongnya beda-beda. Kita nggak menyembah berhala ya, mokongnya beda-beda tapi mokong. Jadi kalau kita ngelihat bangsa Israel ini ya, mokong. Sebenarnya kita juga mokong. Nah, kita diingatkan kembali, ingat, Tuhan tuh pernah menolong kita apa? Tuhan tuh pernah jagain kita apa? Kembali. Iya ya, Tuhan tuh tolong aku, Tuhan meluputkan aku loh dari ini. Tuhan tuh menyelamatkan aku dari ini. Nggak, sampai sekarang, sampai detik ini Tuhan menyertai kita. Itu loh, akhirnya itu akan menguatkan kita kembali. Oh iya, aku percaya Tuhan. Aku nggak takut lagi Tuhan. Aku nggak bimbang lagi Tuhan. Engkau menjagai hidupku, meluputkan aku, hal sepele pun Engkau memelihara aku. Amin. Nah, jadi ya saudara-saudara, jangan takut, percaya, jangan bimbang. Itu bukan kata-kata indah, tetapi itu gaya hidup orang beriman. Meskipun dunia berkata kepada kita, takut, Tuhan berkata, aku bersamamu. Meskipun dunia berkata kepada kita, tak sanggup, tapi Tuhan berkata, aku menguatkanmu. Meskipun dunia berkata kepada kita, semua berakhir, tapi Tuhan berkata, aku baru mulai. Badai boleh besar saudara-saudara, tapi Tuhan lebih besar. Badai boleh mengguncang, tapi Tuhan membuat kita tetap kuat, berdiri kokoh, gak goyah. Kalau kita percaya, jangan takut. Oke adik-adik. Oke. Mari kita taruh tangan kanan kita di dada. Ikuti saya. Aku tidak takut, sebab Tuhan bersamaku. Aku tidak akan bimbang dan aku percaya, sebab Tuhan memegang kendali hidupku. Kita katakan sekali lagi dengan penuh iman dan penuh percaya bahwa kita telah menerimanya. Aku tidak akan takut, sebab Tuhan bersamaku. Aku tidak akan bimbang, dan aku percaya, karena Tuhan pegang kendali hidupku. Amin. Amin adik-adik. Oke. Oke, tadi apa? 3 kata, jangan takut, jangan bimbang, percaya.
Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu hadir di dalam setiap ketakutan kami. Ajari kami untuk selalu percaya walau kami belum melihat, walau kami belum mengetahui hasilnya, walau kami tidak mengetahui masa depan kami. Hilangkanlah segala kebimbangan kami, ketakutan kami, dan gantikan dengan keberanian iman. Tuhan, kami serahkan setiap langkah kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang setia dan tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya, amin.